Hai teman-teman, jadi siang hari ini tuh aku lagi mau vaksin COVID-19 dan ini tuh vaksinasi yang pertama ya. Jadi ini aku dapat jadwal dari kantor suami ikut vaksin gitu ya. Nah ini sebenarnya aku udah deg-degan banget, agak takut juga sih, tapi bukan karena takut apa vaksinnya gitu, karena emang aku kan takut banget sama jarum suntik. Jadi kalau apa sih udah lihat jarum suntik itu tuh udah stres duluan. Tapi udahlah ya, mau gimana lagi gitu kan. Harus vaksin. Jadi ya udah, ini sih berani-beraniin aja gitu teman-teman. Nah nanti aku akan kasih lihat ya step by stepnya itu gimana aja proses vaksinasinya. Terus ini aku udah mau sampai sih, sedikit lagi gitu. Yaudah nanti aku aku share lagi ya. Nah ini aku udah sampai. Jadi kebetulan tempat vaksinnya itu di Media Hotel and Towers ya. Jadi di sini tempatnya teman-teman. Nah ini aku langsung masuk dan ternyata memang banyak yang antri juga ya di dalam. Nah ini aku lagi nunggu antrian untuk registrasi ya teman-teman, sekaligus nanti dikasih formulir gitu. Jadi ini aku udah dikasih formulir dan ini aku mau isi dulu formulirnya. Dan setelah isi formulir, ini langsung diarahin untuk ke meja pemeriksaan. Jadi ini tuh ada pemeriksaan tekanan darah ya teman-teman. Nah jadi setelah pemeriksaan tekanan darah itu nanti kita konsultasi juga sama dokternya, kita ada penyakit atau enggak. Jadi setelah periksa tekanan darah, terus konsultasi kesehatan, nah ini aku lagi nunggu untuk divaksin COVID. Nah teman-teman, tadi aku udah divaksin, tapi aku nggak bisa rekam gitu ya, karena tadi nggak ada yang bisa pegangin handphone untuk ngerekam. Dan ini aku lagi di ruang observasi, jadi setelah divaksin itu kita harus tunggu dulu ya sampai 30 menit apakah ada reaksi atau tidak. Nah, setelah kita udah nunggu selama 30 menit dan tidak ada reaksi, itu kita langsung pulang dan dikasih kartu vaksinnya. Nah, ini aku udah selesai ya teman-teman, dan ini aku mau langsung pulang. Nanti di rumah akan aku ceritain ya, jadi gimana prosesnya tadi. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah teman-teman, ini aku mau sedikit cerita ya. Jadi beberapa jam yang lalu, artinya baru tadi siang gitu ya, aku itu sudah disuntik vaksin COVID. Nah di sini aku akan sedikit berbagi cerita ya. Jadi bagaimana sih proses suntik vaksin COVID dan ada efeknya nggak sih setelah divaksin gitu ya. Nah, jadi tadi siang ya teman-teman, aku divaksin COVID. Ini adalah vaksin yang pertama ya. Jadi kan kalau vaksinasi COVID itu ada 2 kali ya, tahap pertama sama yang tahap kedua. Nah, ini tadi aku baru yang pertama ya teman-teman. Dan kebetulan ini aku bukan di puskesmas ya, jadi kantor suami itu menyelenggarakan vaksinasi COVID, makanya namaku juga didata ya untuk mendapatkan vaksin COVID. Nah jadi tadi tahapannya ya, pas aku udah datang ke tempat vaksin itu, langsung dikasih formulir teman-teman, dikasih formulir yang harus diisi ya. Di situ tuh ada data diri kita sama ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi di situ. Nah kalau sudah mengisi formulir itu kita langsung dicek kesehatannya teman-teman. Jadi tadi tuh ada cek tekanan darah ya. Nah di situ tadi aku dicek. Nah kebetulan tadi pas dicek itu tekanan darah aku itu memang rendah ya, hanya 100/70. Tadi juga dokter sempat tanya, emang ibu selalu rendah ya? Terus tadi aku jawab, ya memang saya memang selalu rendah terus tekanan darahnya gitu. Jadi memang
ya riwayatnya memang selalu tekanan darah rendah gitu ya teman-teman. Jadi kalau tekanan darah rendah itu tidak apa-apa asalkan jangan tekanan darah tinggi. Nah tadi dokternya itu seperti itu ya bilangnya. Nah makanya pas dicek tekanan darah itu tadi aku lolos, akhirnya ke meja sebelahnya gitu ya, ke dokter yang sebelahnya. Dan di situ tadi ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Jadi kita juga dicek dulu ya, apakah kita itu punya penyakit kronis gitu ya, atau kita punya penyakit bawaan apa, terus kita ini sedang sakit atau enggak. Nah itu juga tadi ditanya dulu teman-teman. Jadi sebelum divaksin itu kita benar-benar memang dicek dulu gitu ya, kondisi badan kita ini lagi fit atau enggak. Nah seperti itu teman-teman. Nah tadi aku juga sempat bilang ya kalau aku kan memang lagi flu begini. Ini aku masih flu teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu tuh memang aku lagi kurang gak enak badan gitu ya. Makanya hari ini tuh tadi agak ragu juga ini bisa divaksin atau enggak gitu ya. Sementara aku kan memang baru sembuh dari sakit gitu ya. Terus ini juga masih flu gitu. Tapi tadi dokternya bilang selama tidak demam gak masalah gitu. Jadi kalau flu asal nggak begitu parah gitu nggak apa-apa gitu. Nah terus tadi juga ada ditanyain kalau kita ini sedang hamil atau enggak. Nah seperti itu. Jadi kayaknya untuk ibu hamil mungkin tidak disarankan ya untuk vaksinasi. Terus juga kita ditanya ada alergi obat atau enggak. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah lolos pemeriksaan itu, baru deh nanti kita diarahkan untuk ke meja vaksinasi gitu teman-teman. Jadi memang ini ya, sebelum divaksin itu kita benar-benar dicek dulu kondisi badan kita ini benar-benar fit atau enggak. Karena tadi juga ada teman-teman yang mau divaksin juga, tapi karena dia masih mengkonsumsi obat gitu ya, akhirnya dokter bilang, oh jangan dulu gitu ya, selesaiin dulu obatnya beberapa hari kemudian kalau memang sudah tuntas gitu ya, baru nanti boleh divaksin. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Nah setelah itu tadi aku akhirnya lolos ya untuk mendapatkan vaksin. Maksudnya setelah diperiksa ya. Jadi setelah diperiksa kondisi kesehatan kita, kemudian kita diarahkan ke meja vaksinasi. Nah, setelah disuntik tadi, kita langsung diarahkan ke ruangan observasi ya. Jadi di situ kita disuruh tunggu dulu ya, disuruh duduk dulu selama 30 menit gitu. Jadi nanti kita dilihat ada reaksi apa gitu ya di badan kita gitu. Tapi tadi ya alhamdulillah sih aku nggak ada keluhan apa-apa gitu ya setelah divaksin gitu ya teman-teman. Ya paling cuman sedikit pegel-pegel aja gitu ya, habis disuntik udah gitu aja. Kalau kayak misalkan pusing atau katanya kan ada juga yang sebagian ngerasain ngantuk berat kayak gitu ya, tapi alhamdulillah sih aku nggak ada nggak bereaksi seperti itu gitu teman-teman, biasa aja gitu, biasa aja, paling cuma pegel-pegel aja gitu kan ya. Jadi kalau sudah divaksin itu kita mendapatkan kartu vaksin kayak gini. Nah ini kan aku baru 1 kali vaksin ya, jadi jarak antara vaksinasi yang pertama sampai vaksinasi yang kedua itu tidak boleh lebih dari 28 hari teman-teman. Jadi itu ada jangka waktunya gitu ya. Nah nanti jadi nanti aku juga sudah dijadwalkan lagi ya untuk vaksinasi yang kedua. Nah teman-teman terus juga tadi tuh ada kita diberitahu ya, jadi setelah disuntik vaksin ini sebaiknya dalam 2 hari ke depan itu kita tidak boleh melakukan atau melakukan pekerjaan yang berat gitu teman-teman ya. Artinya sebaiknya setelah divaksin ya memang istirahat. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi setelah divaksin gitu kita tidak boleh juga untuk mengkonsumsi alkohol ya teman-teman, karena itu bisa menggugurkan vaksin gitu ya. Jadi selama 1 bulan ke depan itu tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Nah seperti itu teman-teman. So far sih ya
aku sih nggak ada keluhan gitu ya, nggak ada keluhan, alhamdulillah baik-baik aja gitu ya, walaupun baru beberapa jam yang lalu, tapi alhamdulillah aku sehat-sehat aja, nggak ada efek samping yang seperti apa gitu, nggak ada teman-teman, ngantuk juga nggak. Ya alhamdulillah sehat-sehat aja gitu, walaupun aku masih flu seperti ini, alhamdulillah sih nggak apa-apa gitu teman-teman. Nah jadi uh, apa namanya, buat teman-teman yang belum divaksin itu nggak usah takut ya, karena insya Allah aman gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi segini dulu ya sharing aku kali ini, semoga ada manfaatnya. Pokoknya buat teman-teman yang mungkin masih takut gitu ya, ragu-ragu mau divaksin atau enggak, itu insya Allah aman gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut, pokoknya jadi vaksin ini juga kan melindungi diri kita sendiri dan juga banyak orang. Jadi kalau kita sehat nggak usah takut untuk divaksin gitu teman-teman. Nah oke ya teman-teman, sampai segini dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.